Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Febransa, NPM 1901012001, kelas D PAI semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang fikih munakahat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Oke, langsung saja simak videonya sebagai berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu peminangan atau khitbah. Peminang hendaknya dilakukan dengan baik. Dalam syarat agama Islam, meminang tidak boleh takut ketika ditolak, tidak malu dalam melamar, dan tidak boleh menguntungkan serta dilakukan dengan tata cara yang baik. Di sini ada 4 pendapat mengenai tata cara meminang adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon mempelai pria diperbolehkan melihat wajah dan tangan mempelai wanita. Yang kedua, calon mempelai pria diperbolehkan melihat tangan, wajah, dan kaki calon mempelai wanita. Yang ketiga, calon mempelai pria diperbolehkan melihat wajah, tangan, kaki, betis, dan leher calon mempelai wanita. Kemudian yang keempat, diperbolehkan melihat seluruh tubuh calon mempelai wanita tersebut, tetapi diperbolehkan melihat hanyalah keluarga dari calon mempelai pria. Seperti contohnya dalam seperti ini juga saya akan membahas tentang kenapa harus menikah. Ada prinsip yang harus diyakini umat Islam, yakni Islam adalah ajaran yang sempurna. Untuk itu segala aspek kehidupan kita telah diatur oleh Islam. Salah satunya adalah aturan dalam rumah tangga. Aturan ini tertuang pada Quran surah An-Nisa ayat 34-35. Yang pertama, diatur mengenai batasan dan wewenang kepada masing-masing pasangan. Allah mengenai dari kewajiban seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin bagi para wanita. Mengapa? Karena laki-laki mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan, seperti hendaknya fisik, kelebihan akal, dan kelebihan dalam beribadah. Selain itu, seseorang laki-laki juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian kewajiban bagi seorang istri, yakni istri harus soleha. Soleha di sini seorang istri harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada perintah suami selama perintah tersebut tidak menyalahi aturan. Kemudian menaati suami maka akan memperoleh ganjaran berupa masuk surga melalui pintu manapun. Kemudian di sini ada syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah, pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yakni ada 5 rukun dalam pernikahan. Yang pertama ada suami, yang kedua ada calon istri, ketiga ada wali, keempat ada 2 orang saksi, dan kelima ada ijab kabul. Syarat dan saksi nikah hampir sama dengan syarat wali nikah, tetapi perlu adanya pertambahan sedikit di antaranya. Yang pertama, harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Yang kedua, bukan orang yang seharusnya menjadi wali nikah. Yang ketiga, ijab kabul. Secara garis besar, syarat ijab kabul ada 2, yakni di antaranya yang pertama sama dengan syarat ijab kabul jual dan jual beli. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tegas harus dapat dipahami oleh wali dan saksi. Tidak boleh menggunakan kata-kata konotatif. Syarat dari ijab kabul jual beli di antaranya yang pertama, antara ijab dan kabul tidak boleh dipisah oleh pemisah baik berupa ucapan atau diam yang lama. Yang kedua, tidak boleh ditalif atau dituangkan jika tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, antara ijab kabul harus sesuai. Kemudian seseorang suami atau calon suami memiliki harus 6 syarat, yaitu tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh. Yang kedua, berasal dari kehendak diri sendiri sehingga tidak sah pernikahan laki-laki jika dipaksakan. Yang ketiga, jelas orangnya yang hendak menikah. Yang keempat, calon suami mengetahui nama calon istri beserta nasab ayahnya atau tahu sosok calon suaminya. Kelima, calon suami dan harus jelas laki-lakinya sehingga tidak sah menikahnya seorang yang memiliki 2 jenis kelamin. Yang keenam, calon suami tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri. Materi selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Yang pertama, menikah adalah ibadah
ibadah. Jangan memulai ibadah dengan dusta, misalnya dengan cara hamil di luar nikah, sibuk mempersiapkan kecantikannya, apalagi membawa tradisi dan adat. Jangan jaga tradisi keislaman, tetapi kita jadikan Islam sebagai tradisi, sehingga kita mempunyai standarisasi hukum di sini. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan mahar. Mahar dalam pernikahan boleh dibayar secara tunai, juga tidak dibayar secara bertahap atau tidak tunai. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Menurut Ibnu Mudokmah, mengapa? Karena mahar termasuk bayaran dalam akad mawaddah atau tidak balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Ketika kita menikah dengan mahar tertunda sementara waktunya panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis mahar yang tertunda namun segera dikembalikan kepada kesepakatan suami. Selanjutnya yaitu wali nikah. Syarat dan wali nikah ada 8. Kehendak diri sendiri, merdeka dan bukan hamba sahaya. Harus laki-laki. Kenapa? Perempuan tidak bisa menjadi wali nikah. Aktif, balik dan berakal, tidak fasik, tidak memiliki celah dalam nalar seperti pikun atau penyakit lemah nalar, tidak dalam keadaan ihram dan harus beragama Islam. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai poligami. Dalam berpoligami, janganlah mengingkari syarat. Jika ingin berpoligami, maka kembalilah kepada hukum nikah. Imam Nawawi mengatakan bahwa menikah dengan satu wanita pun ada hukumnya. Ada hukumnya yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Bagi pria ingin berpoligami, maka wajib bagi dia untuk bersikap adil. Adil di sini adalah adil secara dohir, bukan adil secara batin, seperti pembagian rezeki nafkah, urusan senyum, dan lain sebagainya. Namun untuk masalah batin atau kecintaan jangan diperhatikan dalam dohir. Namun jika suami istri sudah rela diperlukan secara tidak adil, maka itu hak mereka atau hak dari masing-masing istri. Oke, demikianlah pemaparan materi yang telah kita pelajari. Apabila dalam penyampaian materi ini kurang dipahami, dari diri saya pribadi saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.